Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Bagi Anda yang punya cerita-cerita misteri dan ingin Anda share di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita misteri Anda, bisa via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Ditunggu dari sekarang, durasi bebas, boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Kualat Gunung Pulosari Part 2. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah, telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda, Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang, tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulosari? Tak lama kemudian, terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru, tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong, pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Patih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Patih." Bobby mengulang jawaban si anak kecil. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak, menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini, makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobby. "Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung." "Namanya Mira bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia? Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira nggak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua atau masih muda?" tanya Bobby. "Masih muda, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, betul. Itu Mbak Mira." "Tolong ingat-ingat lagi, semalam kamu ketemu dia di mana?" tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah, matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. "Oh ya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu.
Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana. Fatih menunjuk ke sebuah arah. Ayo, kita ke sana sekarang. Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya Bobby tidak sendirian, dia ditemani Fatih. Anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Polosari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. Kamu yakin jalannya ke arah sini? Tanya Bobby. Iya om, seingatku ke sini, kata Fatih. Tapi ini semak belukar Fatih. Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. Om, hahaha. Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah, ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua, matanya besar dan juga bertaring. Sini, main om. Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba, hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Polosari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia coba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan powerbank di dekat pintu tenda Dome agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian, istrinya Bobby mengangkat telepon itu. Halo? Terdengar suara dari seberang telepon. Halo mah, ini papa. Kamu baik-baik aja kan? Nada bicaranya terburu-buru. Papa? Iya, ini aku mah. Gimana kandungan kamu? Baik-baik aja kan? Tanya Bobby. Pah, bukannya 2 hari lalu papa udah pulang dari gunung? Tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. Aku belum pulang mah, aku masih di gunung. Aktifkan smartphone kamu, kita video call, pinta Bobby. Tak lama berselang Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. Ini aku mah, lihat aku masih di gunung, jelas Bobby. Astagfirullah pa, terus yang sekarang di rumah sama aku siapa? Wanita itu tampak panik. Kamu tenang mah, jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku pa, lagi tidur, jawab wanita itu. Coba kamu ke kamar, papa mau lihat, kata Bobby. Aku takut pa. Wanita itu malah menangis. Kamu jangan nangis mah, nanti dia bangun. Coba papa mau lihat sosok lelaki itu mah, pinta Bobby. Layar di smartphone-nya Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. Aku takut, pa, rengek wanita yang sedang hamil itu. Jangan berisik, mah. Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu, Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. Itu, pa, bisik istrinya Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. Kamu tenang mah, papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu, ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. Aku harus bagaimana sekarang, pa? Tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawabnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. Mah, lari mah, teriak Bobby. Seketika video call itu terputus, seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. Ma. Ia coba menghubungi kembali istrinya,
tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Bangsat! Bobby marah, nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua! Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dari tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi kawanan dedemit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga. Bobby terperanjak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. Setan kok ya? Bentak Bobby. Hah? Setan? Bukan mas, saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya mas, bawa saya keluar dari gunung ini. Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. Masih gak percaya kalau aku manusia? Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakan kakinya. Tuh, lihat, kakiku gak ngambang kan? Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda, lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu, mirip seperti senapan tentara Jepang. Ampun mas, sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini, dan teman-teman saya semuanya mati. Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya, padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. Siapa nama kamu? Ajeng mas, jawab wanita itu singkat. Balik badan, pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. Ampun mas, jangan bunuh saya. Wanita itu malah nangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu, ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya, dia merobohkan tenda Domi, lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku, kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. Aku ikut mas, pinta Ajeng. Nggak bisa, aku nggak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja. Bobby menggendong ranselnya, lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. Pokoknya aku ikut, aku takut sendirian. Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby, dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya, dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh kepada Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng. Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah, timpal Ajeng. Lalu kenapa kau masih hidup? Tanya Bobby sambil terus jalan.
Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet, kata Ajeng. Jorok kau, makan monyet, kata Bobi tanpa menoleh pada Ajeng. Daripada mati kelaparan, timpal Ajeng. Bobi menghentikan langkahnya. Shh, berhenti, pinta Bobi. Ada apa? Ajeng penasaran. Bobi melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati Bobi dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng memang banyak tanya. Jangan banyak tanya, desis Bobi sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Bobi berhenti dan menoleh pada Ajeng. Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asik, kita selamat. Ajeng sumringah. Dia tak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. Jangan gegabah, kita cek dulu, saran Bobi. Dengan sangat hati-hati mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobi menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. Ada pasar, kata Bobi tanpa menoleh pada Ajeng. Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar? Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobi. Kenapa? Tanya Bobi. Ada teman saya yang sudah mati, Mas. Itu pasti pasar setan. Dan saat Bobi mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobi. Tapi anehnya, kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat mas. Ajeng menepuk pundak Bobi sambil menunjuk ke atas. Saat Bobi mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi, entah berapa meter. Kaki itu hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. Lari! Teriak Bobi. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobi mengikutinya dari belakang. Bobi merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya, mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobi kesal, dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. Mas, jangan mas! Teriak Ajeng dari kejauhan. Bobi sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobi terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobi heran, kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. Kalian dengarkan ini, aku tidak takut sama kalian. Bobi menceracau, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobi menyentuh salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobi tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobi lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobi sentuh. Bobi menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon, tolong kembalikan Mira. Dan jangan ganggu keluargaku. Bobi merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan, Bobi melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobi ingat kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobi. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. Mira, desis Bobi. Tanpa pikir panjang lagi, Bobi lari menghampiri Mira. Namun, saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja.
Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu, sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan, sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. "Mira! Mira!" Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira, tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi?" Ajeng mempercepat langkahnya mengejar Bobby. "Sudah kubilang aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. "Iya, tapi kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Ia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah kubilang jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban," bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya mencari-cari sisa makanan. "Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis," kata Bobby sambil melirik Ajeng. "Aku ada air minum nih." Ajeng merogos botol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby. "Itu air hujan, Mas." "Nama kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat membuat suasana menjadi mendung. "Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dome miliknya. Tak sengaja, Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu, lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu, ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. "Enak, Mas. Cobain deh." Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. "Kamu saja, aku tidak biasa makan ular," jawab Bobby. Ia melamun. Tatap matanya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah, kalau nggak mau. Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut, api unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun, tengah malam entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintasi tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah LD. Dia berdiri tepat di depan tenda. "LD?" tanya Bobby. "Om, tolongin Mira, Om," kata LD, raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. "Mira? Di mana dia?" "Di sana, Om." LD menunjuk ke barat. "Ayo, antar aku," pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada LD. Bobby kira LD memang masih hidup. Padahal si LD ini udah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby.
Ini masih di tengah hutan, banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. "Di sana, Om," tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan, matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh kepada LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan, kepalanya hanya sisa sepotong, lidahnya menjulur keluar, darahnya juga tercecer ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu, di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun, dia membalikkan badan. Dengan mata terpicing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. "Kamu bangun," kata Bobby sambil menatap Ajeng dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin beringsut mendekatinya. "Jangan, Mas," kata Ajeng pelan. "Kamu kedinginan kan?" tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu, namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. "Ajeng! Ajeng!" teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. "Ampun, Nyai." Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. "Ampun, Nyai." Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jari dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya, lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke wajah nenek itu. "Jangan mendekat," ancam Bobby. Namun, tatapan nenek itu kosong, seolah tak memedulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. "Semua orang di gunung ini kualat," kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. "Kualat? Kualat kenapa?" Bobby mengerutkan dahi. "Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri," bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. "Nyai Ratu Gunung ini marah," lanjut Nyi Amah. "Nenek tahu di mana Mira? Keponakan saya hilang di gunung ini," tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. "Mira, dia ada di alam gaib." "Kalau gitu, saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya?" tanya Bobby.
Seketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia menggelengkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobi. Bobi mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pulosari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobi menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobi mendongak ke atas pohon. Di dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobi lalu mengembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar. Tenggorokannya juga kering. Namun, saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat, gumam Bobi. Ya, aku harus kualat. Dengan begitu penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobi adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Curug Putri, gumam Bobi teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyai Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu, tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobi. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobi melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobi, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobi pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobi berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobi tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobi sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah dia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobi nihil, tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri, ada sebuah saung kecil. Bobi berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobi ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobi mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobi juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobi tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang. Dan saat itulah mata Bobi melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Sedangkan sosok yang menyerupai Bobi masih tertidur pulas. Tidurnya aneh, lantaran liurnya banyak sekali, sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun, kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit mata, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok," sosok itu malah tersenyum. "Ayo, kita harus cari keponakanmu lagi, Mas. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit. Layaknya Bobi, dia pun dengan apik membereskan kembali tenda Dome, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobi itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobi. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobi. Tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobi. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulosari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari
agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana, seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini, dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. 1 orang perempuan dan 2 lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya, Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasihan ya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit, dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. "Sudah selesai nih," kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah, seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. "Cepat banget, Mas," kata Ajeng. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya. Sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini saja," ujar lelaki itu. "Terserah kamu, Mas," timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun, sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda, Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya, lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng, kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Nafas Ajeng terengah-engah, keringat pun mulai membasahi dahinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini, suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya. Dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu, kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut, dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup.
Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa, Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernapas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak, membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan para pengawalnya terpental ke belakang, seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun, Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira, senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyenderkan keponakannya itu di bawah pohon besar. "Mira?" Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga, dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Bobby mendongak. Ia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira, lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung, lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukanya membuat Bobby terpental. Tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan, lalu Bobby menghentakkan kaki kanannya. Dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. "Sini Om bantu." Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan, walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana.
Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu, berharap pada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang ke mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu, ia sempat menghubungi istrinya, dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Polosari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Polosari. Suha bersama 3 orang santrinya mendaki gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama lagi bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci, membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari kualat Gunung Polosari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata, dan mereka ada di sekeliling kita. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah kualat Gunung Polosari. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.